wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya berkuliah di STAI An-Nadwah Kuala Tungkal, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 di Lingkar PAIC. Baiklah, di sini saya dari kelompok 13 mendapatkan materi yang berjudul Hadis tentang Perbuatan Zina. Langsung saja, sedikit saya akan menjelaskan. Zina secara etimologis adalah persetubuhan di luar nikah. Secara umum adalah persetubuhan antara pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Dalil tentang zina dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dalam ayat tersebut kita dilarang untuk melakukan zina atau mendekati zina, karena sesungguhnya zina adalah sesuatu perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk. Langsung saja, teman-teman sudah memberikan saya pertanyaan. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yang mana pertanyaannya dari saudari Zahra Tunisa. Apakah seseorang yang berzina berkali-kali lalu ia bertaubat itu dosanya terampuni? Lalu bagaimana jika dia mengulang kembali dosa tersebut? Jelaskan. Yang pertama, ketika seseorang terlanjur melakukan zina, maka baginya haram untuk menceritakannya kepada orang lain. Jika dia bertaubatnya bisa diampuni. Tidak ada taubat yang tidak diampuni, tidak ada taubat yang tidak diterima Allah, melainkan dosa syirik. Lalu bagaimana jika dia mengulang kembali dosa tersebut? Tetap masih ada peluang untuk mendapatkan ampunan meski dia berkali-kali melakukan zina. Jika dia mengulang dosa tersebut, tentunya dosa tetap ia dapatkan. Tetapi andai kata dia bertaubat kembali, maka mungkin saja Allah akan mengampuni dosanya. Pertanyaan yang kedua dari saudari Indri Sintia, yang mana pertanyaannya, apa itu zina dan apa saja macam-macam zina dalam Islam? Zina adalah salah satu perbuatan yang dilarang Allah, dan zina adalah melakukan hubungan persetubuhan antara pria dan wanita yang membangkitkan syahwat yang tidak adanya ikatan pernikahan yang sah. Kemudian macam-macam zina itu ada dua. Yang pertama zina muhsan atau orang yang sudah menikah, dan yang kedua zina ghairu muhsan, orang yang belum pernah menikah. Pertanyaan yang ketiga dari saudari Siti Raihan, yang mana pertanyaannya, menurut pemateri, bagaimana dengan film adegan dewasa? Apakah itu termasuk perbuatan zina? Dan termasuk zina apa? Berikan dalilnya. Pertanyaan ini termasuk zina mata. Dalam Quran surah An-Nur ayat 30-31 yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan jangan mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Saimullah, bagaimana hukum seseorang yang memperkosa wanita buta sampai dia hamil, dan apakah si wanita tersebut dapat dosa juga? Jelaskan. Memperkosa itu hukumnya haram. Tidak pandang apakah perempuannya itu buta ataupun tidak. Perempuan dalam keadaan terpaksa tidak menginginkan kejadian tersebut. Maka jika perempuan tersebut marah, tidak suka dengan yang orang lakukan atau memperkosa, maka dia tidak mendapatkan dosa. Tetapi jika wanita tersebut merasakan suka atau merasakan kenikmatan, maka wanita tersebut mendapatkan dosa. Pertanyaan yang keenam
dari saudari Lisa. Bagaimana cara agar bisa terhindar dari perbuatan zina? Yang pertama, kita harus menjaga mata. Kemudian, membatasi pergaulan dengan lawan jenis. Kemudian, tidak berkhalwat. Kemudian, meningkatkan ibadah kepada Allah dan berdoa agar dijauhkan dari godaan syaitan. Dan masih banyak lagi. Pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan Sunarlin, Kak Husnul Khatimah, dan saudari Irma Apriani. Ini sangat berkaitan. Yang mana pertanyaannya, apa yang terbaik untuk menghindari perbuatan zina? Zina kecil maupun besar. Lalu berikan firman Allah mengenai penghindaran tersebut. Kemudian pertanyaan dari Kak Husnul, bagaimana agar terhindar dari zina seperti zina mata, telinga, mulut, kaki. Kemudian pertanyaan dari Kak Irma, berikan contoh perbuatan dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa kita sadari itu termasuk zina, dan apa yang harus kita lakukan untuk menghindari perbuatan zina tersebut. Langsung saja jawabannya. Yang pertama, kita harus menjauhi sumber zina. Misalkan membuka aurat, melihat gambar atau video porno. Kemudian bisa kita mulai dari kita menjaga pandangan, menghindari khalwat, terus meninggalkan dosa-dosa tersebut. Kemudian yang seperti sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, seperti pertanyaan Kak Husnul. Yang pertama, zina mata. Zina mata itu kita bisa menghindari dengan cara menjaga mata kita agar tidak melihat yang dilarang Allah. Kemudian zina telinga, dengan cara menjaga telinga agar terhindar dari mendengar hal-hal yang tidak baik, misalkan mendengarkan aib orang. Kemudian zina lidah atau zina mulut, dengan cara benar-benar menjaga perkataan kita dari perkataan yang sia-sia ataupun misalkan menggibah orang. Kemudian zina kaki, yaitu menghindari dari berjalan kaki ke tempat yang diharamkan. Dan saudari Sunarlin meminta dalilnya. Dalilnya adalah dalam Quran surah An-Nisa ayat 31 yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Atau pertanyaan selanjutnya yang ke-10 dari saudara Sahrudin, yang mana pertanyaannya, bagaimana zina di mata hukum agama dan negara kita? Apakah hukuman tersebut sinkron atau jauh dikatakan dari kata sinkron antara hukum agama dan negara? Langsung saja jawabannya. Antara hukum agama dan negara itu adalah dua hukum yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Maksudnya ialah adanya sebuah hukum agama, yaitu memberikan efek jera kepada si pelaku. Sedangkan adanya hukum negara, yaitu agar manusia berperilaku sesuai norma dan asusila. Apabila hukum agama ditetapkan di negara kita, maka akan terjadi perpecahan. Dan adanya hukum negara dan adanya hukum negara itu adalah untuk menghindari perpecahan tersebut, sesuai dengan dalil yang artinya sesuatu yang disepakati bersama itu lebih baik diutamakan daripada hal-hal yang diselisihkan. Pertanyaan yang ke-11 dari saudari Umi Kalsum, bagaimana tanggapan Anda tentang masyarakat yang menganggap lumrah perbuatan zina dan hamil di luar nikah? Mungkin karena di akhir zaman, jadi masyarakat itu sudah tidak heran lagi dengan adanya orang yang melakukan zina, karena sudah kebanyakan masyarakat melakukan hal tersebut. Jadi di sini kita harus menjaga diri kita. Kita utamakan menjaga diri kita dan mengingatkan orang lain. Pertanyaan yang ke-12 dari saudari Siti Nuraini, yang mana pertanyaannya,
apa orang yang pernah melakukan zina hamil duluan akan turun-temurun kepada anak-anaknya. Kenapa? Kita ketahui bahwa zina adalah hutang yang mana bisa saja mengharuskan keluarga atau keturunan untuk membayarnya. Pertanyaan selanjutnya ke-13 dari saudara Firdaus, yang mana pertanyaannya, coba saudara jelaskan, misal suami dan istri telah sah menjadi pasangan melalui nikah, tetapi sebelum mereka menikah, mereka melakukan hubungan khusus, pacaran, atau bahkan berzina selama beberapa tahun. Apakah mereka tetap mendapatkan dosa sebelum menikah, atau dosa mereka terhapus dengan mereka melakukan pernikahan? Langsung saja, jika kedua pasangan tersebut pernah melakukan zina, maka dosa tetap berlaku meskipun ketika itu dia sudah menikah, kecuali dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, dan nikah itu merupakan keseriusan dalam taubatnya. Dosa sebelumnya tergantung apakah dia benar-benar bertaubat atau hanya main-main. Yang menjadi pertanyaan, dia ingin bertobat sungguh-sungguh atau tidak. Yang jelas masalah dosa Allah lah yang memutuskan semuanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar terhindar dari perbuatan zina, atau bagaimana agar dosa kita berbuat zina terampuni? Apakah setelah berbuat tidak ada lagi ganjaran di akhirat? Ini pertanyaan dari saudari Tiara Wulandari, yang mana berkaitan dengan pertanyaan saudara Eko Gunawan, yang mana pertanyaannya bagaimana cara taubat dari perbuatan zina. Langsung saja, yang pertama, kita harus menyesali sungguh-sungguh terhadap kesalahan yang kita lakukan. Yang kedua, kita meninggalkan dosa zina dan semua pemicu. Kemudian yang ketiga, tidak mengulang dosa zina. Kemudian kita harus dekatkan diri dengan banyak beribadah kepada Allah. Kemudian kita segera bertaubat. Yang jelas kita harus segera bertaubat, memohon ampunan kepada Allah, dan yang terutama adalah menghindari, jangan sampai terjerumus lagi. Kemudian apakah setelah bertaubat tidak ada lagi ganjaran di akhirat? Semua tergantung kepada Allah. Apakah menerima dan mengampuni dosa hambanya atau tidak? Bukan karena Allah mengingkari apa yang ada dalam firman-Nya, melainkan karena tata cara atau syarat ketentuan. Apabila ketentuan itu terpenuhi, maka Allah adalah Maha memenuhi janjinya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudari Yorda Yunita, yang mana pertanyaannya, apa hukum orang yang melakukan zina berkali-kali di dalam mushola? Lalu apakah dia masih pantas untuk diampuni? Jelas hukumnya adalah haram. Dan apalagi dia melakukan zina berkali-kali di dalam mushola atau rumah Allah, itu berlipat-lipat sekali dosanya. Kemudian pertanyaannya, lalu apakah dia masih pantas untuk diampuni? Bagaimanapun, ia pantas diampuni jika dia benar-benar bertobat kepada Allah. Kemudian pertanyaan ke-17, yaitu dari saudari Julia. Sebutkan dan jelaskan bahaya dari perbuatan zina. Bahayanya adalah, yang pertama, berkurangnya agama si pezina. Kemudian hilangnya sikap wara atau menjaga diri dari dosa. Kemudian membunuh rasa malu, karena padahal malu merupakan perhiasan yang sangat indah khasnya bagi wanita. Kemudian membuat hati menjadi gelap, menjadikan pelaku selalu dalam kemiskinan sehingga tidak pernah merasa cukup dengan yang diterimanya, dan masih banyak lagi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari saudara Saipudin, apakah homoseks termasuk perbuatan zina? Homoseks termasuk unsur-unsur kekejian dan juga dosa pezinaan. Bahkan lebih parah dan keji daripada pezinaan.
Kemudian pertanyaan ke-19 dari saudara Muhammad Rifai. Apa hukuman perbuatan zina itu sama bagi orang yang telah bersuami istri dengan orang yang belum menikah? Tidak sama, karena hukuman bagi pezina muhsan atau orang yang sudah pernah menikah itu adalah dihukum rajam atau dilempari batu sampai mati. Sedangkan hukuman untuk pezina ghairu muhsan atau orang yang belum pernah menikah adalah didera sebanyak 100 kali dera atau dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Rudy Hamawan. Apa yang dimaksud dengan zina dan mengapa perbuatan tersebut dikatakan zina? Kita ketahui bahwa zina adalah melakukan hubungan seksual atau jima di antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya pernikahan yang sah. Kenapa dikatakan zina? Karena mereka melakukan hubungan tanpa adanya pernikahan. Langsung pertanyaan terakhir dari saudari Winda Herlianti. Apakah zina harus selalu diatasi dengan hukuman pidana? Jelaskan. Dalam Islam, orang yang berzina tidak mendapatkan hukuman kecuali ada orang yang melihat dia melakukan zina dan adanya 4 orang saksi, atau dia mengaku, maka akan mendapatkan hukuman. Tetapi andai kata dia tidak ketahuan dan dia tidak mengaku, terus tidak mendatangkan 4 orang saksi atau tidak ada ikrar, maka tidak ada yang berhak menghukuminya. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya atas pertanyaan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.